Aku tahu bahwa Tuhan memberi keadilan pada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Orang-orang benar memuji namamu. Orang-orang yang jujur diam di hadapanmu. Mazmur 140. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang mengimani bahwa Anda, kita sebagai umat Tuhan, umat milik kepunyaan Tuhan. Mazmur 140 dari ayat yang pertama dan yang kedua mengungkapkan tentang permohonan agar luput dari manusia jahat. Doa minta pertolongan. Jika kita mulai dari ayat yang ke-13 dan 12 dan 13 ini adalah satu keyakinan bahwa pemazmur merasakan, dia merasa pasti bahwa Tuhan memberikan keadilan. Tuhan bertindak secara tepat untuk membela manusia yang tertindas. Sehingga di dalam ayat yang pertama dan yang kedua ia mengungkapkan permohonan tentang luputkan dan jagalah aku, peliharalah aku, jagalah aku dari segala kekerasan. Jagalah aku dari segala rencana yang dilakukan oleh orang jahat. Nah, dengan keyakinan tersebut, maka pemazmur ingin menunjukkan kepada kita atau siapapun yang mendengarkan puji-pujian tersebut bahwa jika menghadapi hal-hal yang dipercayai sebagai akibat atau rencana dari orang jahat, orang fasik, maka hal yang utama bukan menggerakkan kekuatan diri atau kekuasaan atau apapun juga, tapi justru meminta pertolongan dari Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan memberikan keadilan, Tuhan membela perkaranya, membela hidup dan kehidupan. Saudaraku yang kekasih, saudara dalam kemanusiaan, dalam konteks itulah jika kita bawa dalam sikon kekinian, maka sangat pas. Kita tidak perlu terlalu cepat membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak perlu melakukan orasi dan narasi ketidaksukaan atau kebencian terhadap orang yang melakukan hal seperti itu kepada kita. Fitnah melawan fitnah, kekerasan lawan kekerasan, kebencian lawan kebencian, hoaks lawan hoaks. Tidak seperti itu. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan membela, Tuhan memberikan keadilan, Tuhan menolong, Tuhan luputkan, Tuhan menjaga, maka yang utama adalah ungkapkan itu semuanya kepada Tuhan agar Ia yang bertindak bagi kita, untuk kita. Memang secara manusiawi kita mengatakan bahwa itu karena Daud, bukan saya manusia biasa, saya lemah, saya masih terikat dengan emosi pembalasan, saya masih terikat dengan keakuan dan keinginan melawan hal yang sama jika orang lakukan terhadap saya. Memang betul, itu manusiawi.
Tapi kita perhatikan baik-baik, apakah kekuatan dengan melawan kekuatan, kekerasan dengan kekerasan adalah solusi terbaik? Bisa saja yang terjadi adalah ketika kita mau berusaha melawan kejahatan dan kejahatan, kekerasan dan kekerasan, kebencian dan kebencian, justru kita kalah dari orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, orang yang melakukan kekerasan pada kita. Nah, daripada melakukan hal yang sama seperti itu, kita berkata kepada Tuhan, "Aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau memberikan keadilan kepadaku, Engkau meluputkan aku, Engkau menjaga aku. Karena aku bergantung sepenuhnya kepadamu, aku memuji namamu, aku bertindak dengan benar, aku jujur di hadapanmu. Maka Tuhan akan luputkan, Tuhan melepaskan, Tuhan menjaga, Tuhan pelihara." Apalagi kalau berkata bahwa ya Tuhan Allahku, berilah telinga pada pertolongan. Sebelum kita berkata seperti itu, karena kejujuran dan ketergantungan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah bertindak untuk kita. Ya, itulah pengalaman hidup dan kehidupan. Saya percaya bahwa kalau kita lakukan hal seperti itu, maka ada hal-hal indah, hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi orang yang membalas kejahatan dan kejahatan, tapi kita menjadi orang yang membalas kejahatan dengan perdamaian. Kita membalas hal-hal yang merusak dengan sesuatu yang membangun hubungan dengan orang lain.